Baik, HMPF mengudara, kita mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami di HMPF Adiwarna. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadalia dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Nah, alhamdulillah nih Kak, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk membawa acara kita, yaitu bincang-bincang santuy bersama HMPF mengudara Part 2. Pastinya melalui HMPF Adiwarna kita nih Kak. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada pagi ini, yaitu mengenai materi fisika lingkungan yang terkait tentang light meter and heat engines. Sebelum itu saya ingin berbincang-bincang nih terlebih dahulu bersama pemateri kita yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2020 juga. Nah, kebetulan kami satu angkatan. Nah, nama kakak ini ialah Imelda Iren. Nah, sebelumnya apa kabar nih Kak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya juga nih Kak, bagaimana perkuliahan kakak dan organisasi yang kakak jalani selama ini, apakah aman? Perkuliahan kan baru dimulai nih, jadi sejauh ini masih aman sih, walaupun udah banyak tugas ya. Organisasi aman, sudah ada beberapa prokja umum yang bisa diikuti. Oke, nah saya ingin bertanya lagi nih Kak mengenai pendapat kakak tentang sebelumnya 3 semester nih ya Kak yang kita kuliah secara daring. Kemarin sempat beberapa pertemuan ya Kak, kita merasakan kuliah offline nih. Namun dengan adanya COVID ini meningkat lagi, sehingga kita merasakan kuliah secara daring lagi nih Kak. Bagaimana Kak? Pendapat terkait kuliah daring, selama sinyal lancar, jadi kuliahnya rasanya lebih lancar juga sih. Cuman karena kita dari pendidikan fisika yang secara dominan tuh kuliahnya tuh tentang hitung-hitungan gitu kan, jadi kayak lebih ngaruh ke kuliah offline kemarin sih, waktu 4 kali ada pertemuan itu lebih terasa gitu. Iya, dimana yang kita ketahui bahwa kalau kita kuliah secara daring atau online ya, kendalanya itu sudah pasti kalau bukan jaringan atau sistemnya ya Kak. Iya. Sedangkan kalau kita kuliah offline itu ya kita banyak pengalaman dan bertemu sama teman-teman, dan materi itu pun kita bisa memahami secara langsung gitu dari dosennya. Nah, tidak berpanjang lebar lagi nih Kak, mungkin teman-teman yang sedang menonton live streaming kita mungkin sudah penasaran nih mengenai materi kita, yaitu fisika lingkungan tentang light meter dan heat engine nih Kak. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya lagi nih Kak mengenai materi kita. Kenapa Kakak tertarik nih untuk memaparkan materi kita tentang fisika lingkungan ini nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang membuat saya tertarik itu untuk mengangkat materi ini karena kita tahu ya sama-sama bahwa lingkungan sekitar kita itu sangat erat kaitannya dengan fisika. Bahkan ada yang mengatakan fisika itu dilalui mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, nah gitu ya. Nah, salah satu contohnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai cahaya. Cahaya itu di fisika banyak banget ya Kak kaitannya, mulai dari optik. Terus ada juga mengenai pembakaran kalor yang nanti akan dibahas di topik heat engines yang terjadi dalam tubuh, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi tanpa kita sadari, dalam aktivitas sehari-hari itu banyak melibatkan hukum fisika, terus konsep fisika, bahkan fenomena-fenomena yang bisa dijelaskan melalui hukum fisika yang mungkin awalnya kita anggap wah itu sih ya udah terjadi atau keajaiban gitu ya, padahal secara fisika itu bisa dijelaskan. Nah, jadi oleh karena itu fisika itu rasanya seperti ilmu yang sangat penting dan relate gitu Kak. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mengangkat topik ini. Baik, dari pemaparan Kak Iren itu sangat luar biasa, di mana tanpa kita sadari bahwa fisika itu sangat erat kaitannya di lingkungan atau kehidupan sehari kita. Salah satu contohnya yang tadi disebutkan oleh pemateri kita, yaitu perubahan kalor pada tubuh kita ya Kak. Iya. Nah,
atau dampak-dampaknya di kehidupan sehari-hari kita nih Kak? Ya lebih ke kayak gimana gitu ya realisasinya ya. Ya. Oke baik. Jadi pada topik ini tuh light matter yang ingin saya sampaikan itu lebih berkaitan dengan radiasi matahari secara mikroskopis yang terjadi melalui interaksi dengan materi. Nah, khususnya pembahasan tentang sinar ultraviolet. Nah, jadi saya sekalian mau tanya nih sama moderatornya, masih ingat nggak tugas kita yang minggu lalu terkait sinar UV? Ya pasti Kak, itu tentang indeks radiasi UV ya. Jadi kita juga mau berbagi melalui HMPF udara ini mengenai sinar UV. Nah, jadi teman-teman, sinar UV itu sangat bermanfaat sebenarnya bagi kulit kita. Ya. Tapi kalau sifatnya berlebihan, nah itu justru sangat berbahaya. Nah, jadi berdasarkan BMKG sendiri, sinar UV atau lengkapnya itu sinar ultraviolet itu memiliki skala tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat resikonya. Jadi waktu itu saya sudah melakukannya dengan beberapa teman-teman saya mengenai analisis UV index di wilayah kami masing-masing teman-teman. Jadi ada sekitar 3-5 hari kita cari rata-rata sinar UV-nya. Nah terus kita kelompokkan mulai dari rata-rata sinar UV yang aman sampai sinar UV yang ekstrim, yang berbahaya bagi kulit kita. Nah jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah indeks UV-nya. Jadi rata-rata yang rendah itu atau yang bisa dikategorikan sebagai UV yang rendah itu dari skala 6 sampai 7 dan sangat tingginya ada dari skala 8 sampai 10 dan ekstrimnya itu lebih dari 11. Jadi kalau kita udah tahu kategori risiko ini, kita nantinya akan menyesuaikan teman-teman. Oke, kalau siang hari sekitar jam 11 sampai jam 1 siang itu termasuk ke dalam waktu di mana sinar UV-nya itu ekstrim Kak. Ya. Jadi warnanya ungu gitu ya kalau dari BMKG. Jadi itu bisa berisiko tinggi terhadap kulit kita, bisa membuat kulit kita terasa terbakar atau membuat kemerahan gitu ya pada kulit kita, bahkan bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit seperti itu Kak. Baik. Apalagi Kak? Nah, terus di sini juga saya ingin menyampaikan sedikit sih gitu supaya kita bisa tahu gimana sih cara mencegah resiko itu gitu ya, supaya tidak sampai terjadi. Nah, jadi teman-teman sebenarnya risiko ini dampaknya itu ke kita, tapi pencegahannya itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya sudah sedang berada dalam situasi sinar UV yang tinggi siang hari di mana kalian tuh ngerasa panas banget, nah kalian tuh boleh langsung berteduh dan cari tempat yang jauh gitu dari sinar matahari. Ibaratnya ada pelindung lah, mulai dari seperti rumah ataupun tempat pelindung lainnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa menggunakan pelindung kepala dan mata. Nah itu juga penting, bisa dimulai dari topi, bisa juga menggunakan kacamata, tapi kacamata hitam gitu ya, yang kacamata yang transparan juga ya. Terus kita juga bisa mengantisipasi dengan menggunakan pelindung tubuh, baju panjang gitu ya, supaya mengurangi risikonya. Dan yang terpenting adalah mengoleskan SPF 30+, boleh 30+, boleh 50+. Nah, jadi apa sih Kak kalau anak zaman sekarang bilangnya sunscreen ya, sunscreen. Jadi sunscreen itu ada yang SPF 30+, ada yang SPF 50+. Itu bedanya cuma di jam. Jadi kalau SPF 30+ itu bisa bertahan sekian jam, kalau nggak salah 2 jam. Tapi kalau SPF yang 50+ tuh dia seperti 5 jam bisa tahan. Jadi setelah 5 jam lagi teman-teman harus pakai lagi gitu. Ya itu sih Kak materi singkatnya tentang light matter. Nah, buat teman-teman ini informasi yang sangat penting menurut kami. Jika kita keluar rumah dengan cahaya matahari yang begitu terik, setidaknya gunakanlah sunscreen untuk menjaga kulit kita ketika kita keluar rumah. Nah, selanjutnya itu dimana kita kan sudah membahas nih ya Kak tentang fisikal lingkungan, light matternya. Nah, selanjutnya itu tentang heat engines-nya Kak. Nah, apa saja nih Kak? Apa ada konsep tertentunya atau ada pemanfaatan dari heat engine tersebut?
Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mendengar kata heat engines itu dalam fisika pasti langsung terbesit tentang hukum termodinamika. Nah, jadi kita sama-sama tahu ya kalau hukum termodinamika itu ada termodinamika 0, 1, dan 2. Jadi heat engines ini berkaitan dengan hukum termodinamika. Jadi perlu nggak nih Kak kita bacakan tentang hukum termodinamikanya? Ya, mungkin perlu untuk menambah wawasan kita bersama ya teman-teman. Benar-benar. Jadi termodinamika 0 ini jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Kalau termodinamika 1 ini dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Dan bedanya lagi kalau termodinamika 2, kalor mengalir secara spontan atau alamiah gitu ya, terjadi secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan, bedanya dalam arah kebalikannya gitu Kak. Jadi kalau heat engines ini tuh dia lebih membahas kepada bagaimana energi panas itu dijadikan energi gerak yang nantinya kalor ini dijadikan suatu benda atau suatu alat yang memberikan manfaat buat kita, seperti itu. Ya, selain itu apa ada konsepnya Kak? Boleh dijelasin? Nah, kalau konsepnya sendiri sebenarnya kembali lagi ke hukum termodinamika tadi Kak. Cuman di sini saya ingin lebih menekankan contoh dari heat engine-nya gitu. Karena kita bercerita tentang manfaatnya. Jadi manfaat fisika lingkungan gitu ya. Jadi heat engine ini adalah salah satu bagian dari fisika lingkungan dan kita pengen tahu dan pengen share gitu apa manfaatnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, manfaatnya itu dimulai dari hal yang paling sederhana yang ada di rumah kita. Dimulai dari kulkas. Nah, jadi tanpa kita sadari kalau kulkas itu juga memberikan penjelasan gitu ya tentang hukum termodinamika. Jadi di dalam kulkas itu sebenarnya ada panasnya loh teman-teman. Jadi kita mungkin nggak sadar ya mana ada kulkas itu kan dingin Kak. Iya dingin kalau kita buka kulkasnya. Tapi kalau kita cari tahu di bagian mesinnya itu tuh sebenarnya dia menghasilkan panas. Nah, dia menghasilkan panas dan panas itu menghasilkan gerak atau mekanika seperti itu yang nantinya mengarahkan mesinnya itu untuk memproduksi gitulah ya, memproduksi atau menciptakan suhu dingin gitu. Sehingga kulkas jadi menghasilkan suhu dingin dan bisa menyimpan makanan teman-teman di rumah seperti itu. Nah, sebelumnya tadi itu kakak kan ada menyebutkan contoh heat engine. Nah, boleh sebutkan Kak contoh dari heat engine itu apa-apa saja nih di sekitar kehidupan sehari-hari kita? Oke, salah satunya itu tadi kulkas ya yang udah saya jelasin. Terus yang kedua itu teman-teman pasti tahu mesin pemanggang ayam. Mesin panggang ayam. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat yang aslinya itu ada juga loh di film Upin Ipin. Nah, film Upin Ipin itu kayak mendemonstrasikannya gitu ya. Jadi di film Upin Ipin itu juga kelihatan jelas teman-teman kalau Uncle Mutu, di situ kan ada tokoh Uncle Mutu ya. Dia itu memanggang ayamnya. Nah, itu ada sejenis besi di dalamnya itu mutar teman-teman. Jadi dia mutar. Nah, tanpa kita sadari salah satu penerapan heat engines itu ada pada mesin itu teman-teman. Jadi dia mengelola panas. Nah, panas itu nanti dijadikan energi mekanika sehingga menggerakkan alat pemanggang itu sehingga membuat ayam yang dipanggang itu jadi bolak-balik gitu teman-teman. Jadi kita memanggangnya tanpa memasukkan tangan kita. Jadi cukup digerakkan. Padahal penggerakan itu tuh berasal dari energi panas dari termodinamika itu. Keren kan teman-teman ilmu fisika? Gimana Kak? Ada lagi nggak pertanyaannya? Nah, mungkin materi kita sudah sampai di sini. Namun sebelum kita menutupi pembahasan kita pada pagi hari ini, mungkin apakah boleh nih Kak saya bertanya sedikit-sedikit mengenai materi kita sebelumnya tentang Leitmeter dan heat engine. Boleh. Nah, pertanyaan pertama untuk Leitmeter nih Kak, bagaimana cara kita nih untuk mengetahui skala dari
yang ada di sekitar kita. Nah, apakah kita bisa mengetahui itu cara-cara dalam mengetahui sinar UV tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman, untuk informasi kita itu bisa mendownload atau mengunduh aplikasi untuk mengecek sinar UV di lingkungan masing-masing. Jadi teman-teman boleh ketik di Play Store ataupun di App Store gitu ya. Boleh teman-teman ketik indeks UV seperti itu. Dia bakal banyak keluar urutannya. Nah, teman-teman silahkan pilih sendiri aplikasi yang menurut teman-teman bagus. Nah, di situ nanti akan ditampilkan berapa sih indeks UV pada jam sekian. Mungkin teman-teman boleh menganalisis dari jam 6 pagi mungkin, jam 6, jam 7, jam 8, mungkin sampai jam 6 sore lagi, nanti dirata-ratakan gitu kan. Teman-teman boleh cek dalam waktu 5 hari sampai seminggu. Terus nanti teman-teman bisa tahu di lingkungan sekitar saya ini ekstrimnya itu pada saat jam berapa ya gitu. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi. Terus cara yang kedua yang bisa teman-teman lakukan itu bisa langsung ngecek ke BMKG. BMKG itu ada websitenya. Jadi teman-teman bisa lihat karena dia bakal menampilkan indeks UV per jamnya itu. Bahkan dia langsung menampilkan dengan keterangannya langsung. Jadi kalau misalnya warnanya ungu artinya ekstrim. Terus kalau hijau artinya indeks UV-nya sedang rendah. Nah, seperti itu. Cuman kita kan pengen tahu nih klasifikasi yang langsung khusus ke lingkungan kita tinggal. Nah, teman-teman mungkin boleh menggunakan aplikasi sih, saran saya seperti itu. Nah, buat teman-teman untuk mengetahui nih, bolehlah kita mendownload aplikasinya ya Kak, supaya Boleh. kita bisa tahu itu indeks sinar UV-nya. Nah, kedua ini Kak ada skala sinar dari UV-nya yang paling pada saat kapan nih Kak? Oke, tadi udah sempat dibahas sedikit ya, disinggung sedikit seperti itu. Jadi untuk skalanya itu teman-teman ada yang dimulai dari 0 sampai 2. Nah, ini pengulangan ya, tadi udah disampaikan. 0 sampai 2 itu kategori risikonya rendah. Terus 3 sampai 5 itu sedang. Terus 6 sampai 7 itu tinggi, 8 sampai 10 itu sangat tinggi, dan lebih dari 11 itu ekstrim. Seperti itu Kak. Nah, berikutnya itu sebenarnya apa sih klarifikasi dari sinar UV ini Kak? Bagaimana? Maksudnya mungkin klasifikasi? Iya, klasifikasinya. Oh, iya. Nah, klasifikasi sinar UV itu apa sebenarnya gitu ya? Jadi klasifikasi sinar UV ini sebenarnya penggolongan teman-teman. Jadi teman-teman menggolongkan, misalnya 0 sampai 2 ini itu rendah. Kemudian 3 sampai 5 ini sedang. Nah, seperti itu. Jadi kita klasifikasikan gitu, seperti kita mengklasifikasikan di pelajaran biologi. Jadi kita klasifikasikan. Setelah kita dapat klasifikasinya, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Contoh, oh setelah saya mengetahui ternyata pukul 11 siang sampai pukul 1 siang itu indeks UV itu ekstrim gitu ya. Bahkan ekstrim udah di atas sangat tinggi. Berarti apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya harus keluar rumah dan memang cuacanya sedang cerah sekali, tapi itu urusannya penting. Nah, kita langsung antisipasi pakai cara-cara pencegahannya, misalnya pakai baju panjang, terus kita pakai sunscreen gitu ya. Jadi kita udah tahu gitu setelah kita mengenal klasifikasi dari sinar UV ini. Seperti itu tujuannya. Nah, berikutnya itu pertanyaan mengenai heat engine-nya Kak. Nah, Ya. Yang pertama itu apa sih sebenarnya kaitan heat engine ini dengan fisika tersebut? Ya, heat engine ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Selain seperti yang udah saya jelaskan tadi, yang berkaitan erat dengan hukum termodinamika. Nah, jadi anak fisika itu kayak pasti langsung tahu ya, termodinamika itu udah tidak asing pasti untuk anak pendidikan fisika atau bahkan fisika murni gitu ya. Bahkan kita ada mata kuliahnya kan Kak? Iya. Ya, jadi kita juga ada mata kuliah khusus termodinamika. Nah, jadi heat engine ini kenapa berkaitan dengan fisika selain yang saya jelaskan tadi? Jadi kita juga bisa menganalisis atau mengetahui polusi dari heat engine teman-teman. Nah, jadi di sini ada sedikit tambahan yang ingin disampaikan terkait kaitan heat engines, termodinamika. Kenapa kok bisa diterapkan dari PLTU? Nah, teman-teman pasti tahu PLTU kan? Jadi PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap.
keren sekali. Jadi ini juga dibahasnya di heat engine teman-teman, terutama khususnya materi termodinamika. Jadi kita juga mempelajari dari heat engine ini mengenai polusi yang dihasilkan gitu ya. Jadi teman-teman pasti pernah lihat kan output dari sebuah mesin ataupun dari sebuah benda kalau dia gerak, tapi geraknya itu berasal dari panas, nah itu pasti keluar asap nggak sih Kak? Pernah kan teman-teman lihat? Jadi kita mengetahui bahwa heat engine ini juga memberikan atau menghasilkan polusi. Nah, polusinya itu dimulai dari nitrogen oksida, smog fotokimia, sulfat dioksida, acid rain. Nah, acid rain ini hujan asam ya teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah dengar karena hujan asam ini udah masuk dalam materi IPA terpadu juga. Bahkan hujan asam ini pastinya tidak asing karena ini juga berkaitan dengan ibu atau mama kita gitu ya. Kalau misalnya kasih tahu anak-anaknya jangan langsung nggak boleh mandi hujan karena ini hujan pertama. Kadang ada istilah seperti itu dari orang tua. Ternyata itu bisa loh dijelaskan dari hukum fisika. Kenapa hujan pertama setelah panas yang berlangsung panjang gitu ya itu berbahaya? Karena itu zat hujan asam itu tinggi teman-teman, dan itu bisa teman-teman pelajari di heat engine termodinamika. Itu Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apakah ada dampak negatifnya dari heat engine ini, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada manfaat positifnya juga ya Kak. Nah, manfaat negatifnya itu seperti apa? Ya, ada itu ya, banyak ya. Salah satunya itu polusi, dan polusinya ini tuh berbahaya ya teman-teman. Salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu hujan asam. Jadi hujan asam ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita. Contohnya ini pada 2015 wilayah Sumatera itu dan juga wilayah Kalimantan itu mengalami hujan asam akibat polutan asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, hujan akibat kebakaran hutan atau lahan ini saat itu diprediksi berlangsung selama 1-2 bulan hingga seluruh polutan habis dan air hujan kembali bersih. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman tahu ya, hujan asam itu kayak bisa mengkontaminasi kulit kita, bisa berbahaya juga bagi kulit kita. Bahkan airnya itu jangan sampai dikonsumsi atau diminum, itu sangat berbahaya sekali. Makanya terkadang kata orang bilang kalau misalnya memang terpaksa harus minum air hujan yang teman-teman tampung, jadi sebaiknya disimpan di penampungan, terus digunakan itu setelah sekian hari gitu ya, karena kita tidak sadar gitu, siapa tahu itu salah satu dari hasil hujan asam. Nah, itu salah satu dampaknya. Sudah. Baik, sekianlah dari materi pemaparan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mau mengucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa ini, sebelumnya terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya, kesempatannya untuk menyampaikan materi ini. Nah, kami akhiri, wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. HMPM Udara kita akhiri dalam 5, 4, 3, 2, 1.